Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari myself, my name is Pramutegal Gayatri. I am from Management 23C with NPM 341114. In this video, I want to explain about financial market and institution. I hope you can understand. Check it out. Pasar dan institusi keuangan adalah pilar penting sistem ekonomi modern. Apa sih itu pasar keuangan dan institusi keuangan? Pasar keuangan itu adalah mekanisme vital tempatnya bertemu penjual dan pembeli instrumen keuangan, mulai dari saham yang mewakili kepemilikan perusahaan hingga obligasi yang merupakan surat utang. Institusi keuangan adalah lembaga yang memfasilitasi aliran dana ini, bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu investor, dengan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan, pemerintah, atau individu. Jenis-jenis pasar keuangan ada 3. Yang pertama, pasar uang atau money market. Mekanisme transaksi instrumen keuangan jangka pendek kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia dan commercial paper. Lalu selanjutnya ada pasar modal, capital market, tempat transaksi instrumen jangka panjang termasuk saham, perusahaan, obligasi pemerintah dan koperasi, serta reksadana. Lalu pasar valuta asing atau forex, platform global untuk pertukaran mata uang antar negara yang sangat penting untuk mendukung perdagangan dan investasi internasional. Fungsi utama dari pasar keuangan ada 3, yaitu penetapan harga, menentukan harga instrumen keuangan secara efisien melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang transparansi. Lalu penyediaan likuiditas memungkinkan investor untuk dengan mudah dan cepat menjual aset mereka tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Penurunan biaya transaksi, mengurangi biaya pencarian informasi dan negosiasi antar pembeli, penjual sehingga transaksi menjadi lebih efisien. Dukung stabilitas ekonomi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendukung implementasi kebijakan moneter pemerintah. Jenis-jenis institusi keuangan, ada yang namanya bank sentral seperti Bank Indonesia, penjaga stabilitas moneter, dan sistem keuangan nasional bertanggung jawab atas peredaran uang dan suku bunga. Bank komersial dan bank syariah merupakan institusi intermediasi utama yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito yang menyalurkan sebagai kredit atau pembiayaan. Lalu ada lembaga non-bank yang meliputi beragam entitas seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan lembaga pembiayaan mikro yang menawarkan berbagai layanan keuangan spesifik. Peran institusi keuangan dalam perekonomian. Di sini ada 4 peran. Yang pertama, penyaluran dana efisien, menyalurkan dana dari penabung yang memiliki surplus ke pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk investasi dan konsumsi, memicu roda ekonomi. Yang kedua, manajemen risiko keuangan, melalui produk seperti asuransi, derivatif, dan manajemen portofolio. Institusi keuangan membantu individu dan bisnis mengelola risiko keuangan mereka. Yang ketiga, dukungan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan pembiayaan yang efisien dan memfasilitasi transaksi, mereka menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, jaga kepercayaan pasar. Melalui regulasi ketat dan pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia, institusi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangannya. Lalu selanjutnya regulasi pengawas dan pasar institusi. Di sini terbagi 2. Yang pertama, otoritas jasa keuangan yang mengawasi pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas. Ada Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan pasar uang serta pasar valuta asing untuk stabilitas moneter. Tidak ada pun tantangan. Yang pertama, vintage dan digital banking, yaitu transformasi digital mengubah landscape transaksi keuangan, mendorong inovasi, namun juga tantangan regulasinya tinggi. Keamanan cyber, perlindungan data nasabah dan keamanan cyber menjadi prioritas utama di tengah ancaman digital yang terus berkembang. Investasi berkelanjutan, meningkatnya minat pada investasi berkelanjutan dan pasar modal hijau
mendorong perusahaan berinvestasi pada praktik ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, resiliensi krisis global. Krisis ekonomi global menguji ketahanan sistem keuangan nasional, menuntut adaptasi kebijakan dan responsif. Lalu di sini kesimpulannya ada 3. Yang pertama, kesimpulannya menjadi tulang punggung ekonomi. Pasar dan institusi keuangan menjadi pilar yang tak terpisahkan dari sebuah perekonomian modern yang berfungsi baik, lalu vital untuk pertumbuhan dan adaptasi berkelanjutan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.